Bismillahirrahmanirrahim. Kan biasanya kan kalau kita kan paling kayak cuma nyapu pel, kalau sekolah paling nyapu pel beres-beres. Kalau sekarang jadi kayak rajin masak gitu, Ustaz. Jadinya bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, ketemu lagi kita di channel Tangaji. Saya pada kali ini merasa perlu sekali untuk menyampaikan kepada kita semua tentang hal-hal yang sebaiknya kita lakukan di masa corona seperti ini, yaitu di masa terkurung di rumah. Jadi banyak di antara kita terkadang bosan di rumah itu. Bosan karena itu melulu. Seharinya makan, tidur, bersih-bersih. 1 hari, 2 hari, seminggu masih bertahan. Tapi setelah 2 bulan, setelah sebulan, 2 bulan muncul kejenuhan yang menimbulkan kebosanan, di mana merasa sudah nggak betah di rumah. Ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu menata hati. Rumah sudah kita tata, halaman sudah kita bersihkan, kamar sudah kita rapikan, hati juga perlu untuk ditata, niat perlu untuk diperbaiki. Karena sebenarnya tempat kebahagiaan itu adalah di hati kita. Maka fokus utama untuk betah di rumah itu adalah tata hati dengan selalu koneksi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati terkoneksi kepada Allah, maka akan muncul kesenangan. Paling tidak itu akan mengurangi kejenuhan-kejenuhan ketika kita sedang di rumah. Ada baiknya ketika sedang menyapu halaman rumah, merapikan kamar, membersihkan lingkungan kita, niatkan dengan niat yang baik. Niatkan biar bersih lingkungan, atau niatkan bersihkan kamarnya itu biar kita tenang ibadah. Ketiga pekerjaan dunia itu kita barengi dengan niat yang baik, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan mendatangkan ketenangan. Karena terpenuhinya dua kepuasan, yaitu kepuasan jasmani dan kepuasan rohani. Ketika dua kepuasan yang terpenuhi, maka paling tidak itu akan mengurangi kejenuhan kita di rumah. Pesan saya, mari kita isi masa kita di rumah dalam era corona ini dengan aktivitas-aktivitas yang tidak hanya terkait dengan dunia, tetapi dibarengi dengan hal-hal yang terkait dengan kegiatan agama, seperti membaca Al-Quran, jangan lupa sholat, selalu ingat kepada Allah, hati koneksi kepada Allah. Jasmani kita bekerja, membersihkan halaman, kamar, dan lain sebagainya, hati kita tetap terkoneksi kepada Allah. Dua bagian ini bisa difungsikan dengan baik, maka akan memunculkan ketenangan ketika kita sedang terkurung di rumah di era corona ini. Baik, selanjutnya mari kita coba perhatikan, melihat apa saja yang dilakukan adik-adik SMA Nahdlatul Jakarta ketika mereka belajar online di rumah, tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah seperti biasanya. Ayo kita mulai mengunjungi mereka. Halo, assalamualaikum Mas Izudin. Waalaikumsalam Ustaz. Mengganggu dulu waktunya. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Ustaz. Baik-baik saja Ustaz. Apa saja kegiatannya di rumah pasca corona seperti ini selain belajar online? Ya gitu Ustaz. Kerjaannya cuman berbaring di kasur, seperti tidur lah Ustaz. Dan makan, sholat, baca Al-Quran. Ya gitu-gitu terus Ustaz. Kalau
ada kesempatan ngaji ya pergi ngaji ya gitu Ustaz. Apa harapannya terhadap corona ini? Ya moga-moga penyakit wabah virus corona ini cepat-cepat hilang sirna lah dari dunia ini Ustaz. Pengen nggak cepat masuk sekolah? Ya pingin Ustaz. Pingin, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Mas Izzuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Asri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh diceritakan nggak apa aja kegiatannya di rumah pas keadaan seperti ini, keadaan corona seperti ini, selain dari belajar online? Ceritakan dong apa aja kegiatannya di rumah. Yang paling sering sih tidur Ustaz. Tidur. Makan, ya mandi. Biasa juga baca buku, baca Al-Quran, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah gitu. Itu aja. Iya. Apa harapannya terhadap corona ini? Ya, semoga-moga cepat hilang lah corona. Baik, terima kasih Mas Asri. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Sabrina. Salam Ustaz Sugi. Ini pingin nanya nih, bagaimana keadaannya selama belajar di rumah? Kan tiap hari belajar online tuh. Gimana rasanya belajar online di rumah, tidak ketemu guru? Enak apa tidak tuh? Gimana, coba ceritain dulu. Kalau menurut saya kurang enak Ustaz, karena nggak efektif gitu Ustaz. Kadang kan kalau online ya perlu kayak jaringan yang bagus kayak gitu kan, kadang kan di rumah kadang jaringannya nggak bagus lah, inilah itulah gitu. Terus juga nggak ketemu sama teman-teman, nggak ketemu sama guru. Itu belajar di rumah enak apa enggak tuh? Enakan di rumah apa di sekolah? Kan tinggal mencet HP tuh, tiap hari mencet HP. Enakan di sekolah lah, kan kalau di sekolah bisa komunikasi sama teman-teman langsung gitu kan, kalau ini lewat WA nggak seru. Nggak seru. Tapi kan bisa tidur-tiduran, belajar tidur sambil Malah tidur. nggak efektif Ustaz, malah bikin kita jadi makin males gitu. Oh ya, pingin tahu apa aja yang kamu lakukan di rumah selain belajar online? Selain belajar online ya bantu-bantu beres rumah, kan cewek. Bantu beres rumah, pergi ke pasar. Bagaimana perasaanmu ketika hampir 2 bulan ya, 2 bulan lebih belajar di rumah itu? Bagaimana perasaanmu itu? Perasaannya bosan, jenuh nggak gitu? Mungkin pas di awal pada seneng kayak enak gitu, tapi pas lama-lama udah sebulan 2 bulan udah jadi bosen Ustaz, karena di rumah terus nggak ketemu sama temen, nggak bisa bercanda-bercanda. Kira-kira apa harapanmu sekarang? Harapan saya semoga wabah ini cepet hilang, terus kita bisa masuk sekolah lagi, bisa menjalani aktivitas dengan baik. Halo, assalamualaikum Putri. Ustaz, Ya, ini kita pengen tahu nih, selama corona kan belajar di rumah, belajar online hampir 2 bulan lebih ya. Itu kira-kira apa aja tuh kerjaan di rumah tuh selama 2 bulan itu? kerjaan di rumah. Iya, ngapain aja? Kalau Putri ya, kalau Putri di rumah palingan kan karena sekarang lagi apa namanya tuh, lagi ulangan. Jadi sekarang belajar. Kalau kemarin-kemarin waktu nggak ulangan nggak belajar. Nah terus jadi di rumah kerjaannya paling cuma kayak bantu masak. Kan biasanya kan kalau kita kan paling kayak cuma nyapu pel. Kalau sekolah paling nyapu pel, beres-beres. Kalau sekarang jadi kayak rajin masak gitu Ustaz. Jadinya bertambah gitu
skill kita asik buat bekal masa depan juga kan kalau Itu kira-kira perasaannya itu jenuh apa enggak, berbulan-bulan enggak sekolah, belajar di rumah terus enggak pernah masuk ke sekolah? Jenuh apa enggak kangen apa sama keadaan sekolah? jenuh banget lah Stat. Ya Allah kangen banget sama apalagi tuh sampai doa Nur Hayat tuh kadang lupa Stat, doa Nur Hayat. Ya Allah. Sampai lupa Danul Hayat. Tapi jenuh banget pokoknya Stat, pokoknya ya Allah. Parah banget Stat. Terus selain belajar online, apa aja kegiatannya? Selain belajar online. Iya, kan itu di rumah terus tuh di rumah. Masak nasi, masak sayur, kemudian belajar online. Saya itu ada nggak kegiatan lain yang bisa menyenangkan di rumah, membuat betah gitu? Chatan, Mencet. chat grup Stat, Chat maksudnya grup, nyambung silaturahmi oh, kan silaturahmi. apa kabar udah nggak ketemu kan gak boleh ngumpul-ngumpul jadinya kan di rumah aja jadinya chattingan video callan silaturahmi kayak gitu lewat ya HP nih HP pokoknya HP the best temen selama corona. Apa harapan terbesarmu sekarang ini di melihat keadaan seperti ini? Tidak pernah belajar di sekolahan, main HP mulu di rumah. Apa harapanmu Harapan ke depan? terbesar. Harapan ke depanmu terhadap keadaan seperti ini? Semoga wabah ini cepat-cepat berakhir. Amin. Biar yang sekolah bisa sekolah lagi, yang kerja bisa kerja lagi, biar ya normal lagi lah Seth. Biar kita bisa ketemu lagi. Kamu kangen gak pingin sekolah? Atau lebih enak di rumah tidur-tiduran? Ih, sekolah dong. Aku kangen telat sekolah. Kangen masukin 2 ribuan ke celeng. Kangen ngepel, kangen nyapu kalau telat, ya kan? Baik, terima kasih Putri atas curhatannya. Assalamualaikum.